Halo Uber. Kegiatan belanja dan mengkonsumsi barang adalah hal yang mutlak dilakukan oleh manusia. Banyaknya pasar yang tersedia saat ini menimbulkan persaingan yang sengit di dalamnya. Lalu bagaimana sih struktur dan persaingan yang terjadi di dalam pasar tersebut? Simak videonya ya. I absolutely love you, right? I'm a fictional character. Yeah, and you're my favorite individual in the world. Struktur pasar. Struktur merupakan cara pasar diklasifikasikan berdasarkan karakteristik tertentu. Pasar yang hanya terdapat satu penjual disebut pasar monopoli atau monopolistic competition. Sedangkan pasar yang terdiri dari banyak penjual dan barangnya terdiferensiasi disebut sebagai pasar bersaing monopolistik. Serta pasar uang hanya terdapat beberapa penjual disebut pasar oligopoli. Pasar bersaing sempurna tidak dapat menentukan harga price taker, di mana penjual akan menjual barang sesuai harga di pasar. Pasar bersaing sempurna memiliki derajat yang berbeda. Derajat yang paling ekstrem tidak dapat menentukan harga sama sekali. Derajat akan mendekati keekstreman ketika yang pertama terdapat banyak penjual, yang kedua pembeli tidak melihat diferensiasi produk atau barang homogen, yang ketiga terdapat kelebihan kapasitas produksi. Kurva Demand pasar persaingan sempurna MR sama dengan AR sama dengan D adalah garis horizontal yang mempresentasikan kurva permintaan yang elastis sempurna pada tingkat harga. Ini berarti setiap perusahaan dapat menjual produknya dalam jumlah berapapun pada harga pasar tanpa mempengaruhi harga tersebut. Titik optimal penjual terjadi ketika MC sama dengan MR. Keseimbangan terjadi pada titik P dan Q. Kurva MC bertemu dengan MR atau S sama dengan D. Menurut Edward Chamberlain, pasar monopolistik bercirikan sebagai berikut. Terdapat banyak penjual dan penjual menjual produk terdiferensiasi. Titik optimal terjadi ketika NC sama dengan MR. Kurva permintaan relatif elastis karena pada gambar kurva landal atau tidak curam. Slope negatif menandakan barangnya terdiferensiasi, sedangkan kurva landal disebabkan banyak barang mirip di pasar. Pada titik keseimbangan, harga lebih besar dari marginal cost atau AR sama dengan P lebih besar dari MC. Pasar monopoli secara harfiah hanya terdapat satu penjual atau kemampuan bertindak dalam menentukan harganya sendiri. Dalam Islam tidak diperbolehkan melakukan iktikar atau mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan menjual sedikit barang untuk harga lebih tinggi. Dari kurva permintaan D tidak elastis disebabkan oleh sedikit penjual yang menjual barang serupa. Posisi ini memberikan kekuatan di pasar monopoli untuk menentukan harga atau price marker. Secara garis besar, pasar oligopoli berarti memiliki sedikit penjual yang menjual barang sama, sehingga penjual perlu memperhatikan reaksi penjual lain melalui 1. Menentukan kuantitas yang akan diproduksi, kedua, menentukan harga yang ditawarkan. Ciri utama pasar oligopoli adalah adanya sedikit jumlah produsen, tetapi mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap harga dan penawaran produk di pasar. Lalu selanjutnya model Cournot. Cournot menciptakan model ini pada 1835 dengan asumsi hanya dua penjual yang menjual barang yang sama. Kedua perusahaan membuat barang yang sama sehingga mereka harus menjual dengan harga yang sama. Kedua perusahaan membuat barang yang sama, jadi mereka harus menjual produk dengan harga yang sama. Misalnya, ada dua perusahaan A dan perusahaan B yang memproduksi air minum dalam kemasan. Kemudian, perusahaan A menyesuaikan jumlah produksinya setelah mengetahui keputusan perusahaan B. Ini akan terus berulang hingga menciptakan keseimbangan Cournot. Keseimbangan Cournot akan tercapai ketika kedua perusahaan memilih kuantitas produk yang maksimal, keuntungan mereka secara bersama-sama, mengingat kuantitas yang diproduksi oleh pesaing. Selanjutnya, model Bertrand. Model Bertrand diciptakan oleh Joseph Bertrand pada tahun 1883. Dalam model ini, penjual menentukan harga untuk mendapatkan keuntungan maksimal dengan memperhitungkan harga yang diperkirakan akan ditetapkan oleh pesaingnya. Contohnya, perusahaan C dan perusahaan D yang menjual bensin di pasar yang sama. Kedua perusahaan menawarkan produk yang sama, sehingga pelanggan akan memilih berdasarkan harga terendah. Di akhir keseimbangan, Bertrand tercapai ketika kedua perusahaan menetapkan harga pada tingkat di mana mereka tidak memiliki insentif untuk menurunkan harga lebih lanjut. Dalam skenario ini, keseimbangan Bertrand menghasilkan harga yang sama dengan biaya marginal atau dalam pasar kompetitif sempurna, yang berarti keuntungan perusahaan menjadi nol.